Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan lagi tantangan atau solusi dari SQL Injection Base 64. Jadi tantangannya di sini simple, yaitu bagaimana kita mengeksploitasi Base 64 ini tetapi dengan decode ya. Jadi kita decode, pertama kita decode dulu ya. Jadi kita nggak boleh ngerjakan menggunakan base 64. Pertama kita decode dulu. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus kerjakan dengan ID 2. Jadi tidak boleh di decode. sorry. Karena kalau di decode itu gampang pengerjaannya. Nanti tinggal single quote, kemudian kita base 64. Kalau begini pengerjaannya dia lebih mudah. Nah, jadi dan ini juga ribet sebenarnya kan. Nah, kalau kita balancing ya dia fix juga. Tapi di sini kita akan coba kerjakan dengan dengan encode ya, dengan decode, bukan dengan encode. Nah, caranya begini. Ini yaitu menggunakan kurung gitu ya. 64. Nah, kayak gitu. Kemudian kita sama dengan, kemudian kita tutup. Nah, pengerjaannya begini. Nah, kayak gitu. Coba kita tes. Oke, normal. Coba kita single quote. Nah, bisa ya. Kita balancing, ya normal ya, fix ya. Tinggal kita hitung kolomnya saja berapa. Cuma di sini banyak yang menarik ini, ya. Ada yang menarik. Di sini ada tantangannya menarik. Kalau kalian kerjakan sesuai rule, pasti menarik. Tapi kalau tanpa rule ya simple saja. Nah, kita akan kerjakan sesuai rule. Jadi kayak gini. Jadi tanpa base 64. Oke, kemudian kita balance kita urutkan query-nya, yaitu ada 15 kolom ya. Oke, kemudian kita tambahkan nilai boolean, yaitu n0 atau n false, bisa juga, terserah. Ya, nah muncul sudah, sudah muncul toggle-nya ya. Kolom 2, 6, 4. Kita fokus saja di kolom 2. Nah, kalau teman-teman cek di sini versinya, kelihatan. Tantangannya di sini DIOS-nya. Ya. Kalau kita cek user-nya, ya muncul. Kalau kita cek database, oke. Nah, cuman di sini tantangannya itu kalau kalian DIOS itu pasti tidak mau tampil. Coba kita coba Syarik. Nah, dia nggak mau dia. Nah, di sini yang saya maksud itu. Jadi kalau sesuai rule pasti menarik cara pengerjaannya. Coba kita pakai Zen. Ya, dia nggak bisa dia. Nah, dia menarik. Nah, caranya bagaimana, Bang? Biar DIOS-nya tampil tanpa base 64. Nah, caranya adalah oke, gini dulu. Jadi kita base 64 dulu. Nah, caranya bagaimana? Jadi biar tampil misalnya kita DIOS by Syarik. Nah, ini kan nggak tampil ya. Nah, tetapi ini dulu kita langgar rule-nya dulu. Kita langgar dulu aturannya. Nah, ini kan tidak tampil ya. Nah, kalau kita langgar aturannya dia bisa tinggal di blok semua aja kayak gitu, kemudian kita base 64. Pasti langsung muncul ya kayak gitu, langsung muncul dia seluruh tabel dan kolom. Nah, tapi ini kan melanggar rule kayak gitu kan. Nah, biar tidak melanggar rule, jadi tanpa kita base 64 kayak gini, maka kita tidak bisa menggunakan query ini semacam ini atau query di dalam kolom. Maka kita harus menggunakan basic query, yaitu from information. Kita ambil dari kolom terakhir, from information schema dot columns, kayak gitu. Kalau kita tes, ya dia tetap tampil ya.
Sekarang coba kita tes di kolom 2. Misalnya kolom name. Kayak gitu kita tes. Ya, muncul ya. Jadi ini tanpa pengerjaan base 64. Jadi kita kerjakan encode, tapi begini triknya. Nah, kemudian kita akan urutkan. Coba kita tambahkan concat. Kayak gitu. Coba kita eksekusi. Oke, aman ya. Kemudian kita tambahkan table. Table name. Oke, apakah aman? Ya, masih aman ya. Ya, kemudian kita kasih pembatas. Ya, kayak gitu. Kemudian kita hex. Kemudian kita kasih di sini juga brick. Ya, coba kita tes apakah aman. Ya, aman. Cuman dia tidak rapi kan. Kenapa tidak rapi? Karena dia hanya dalam bentuk concat saja. Nah, maka kita perlu dalam bentuk grup. Coba kita WS. Ya, itu kalau dalam bentuk WS dia lumayan. Oh, sama saja sih. Maka kita harus dalam bentuk grup. Jadi concat berarti grup concat. Kayak gitu. Jadi kita cek kalau dalam bentuk grup apakah sudah bagus. Nah, kalau dalam bentuk grup dia sudah bagus nih. Cuman kan di sini baru skema ya. Tabel-tabelnya itu, tabel kolomnya belum tampil. Kenapa? Karena query-nya baru sampai di information schema.column. Jadi hanya skemanya saja. Nah, kita akan panggil kondisi itu melalui database dengan menambahkan where table schema sama dengan database. Coba kita eksekusi. Nah, dia nggak tampil tuh. Di sini tantangan kita bagaimana mengakali dari sebuah skema atau kondisi skema melalui di mana database itu kita eksekusi. Jadi tidak tampil permasalahannya di mana? Permasalahannya itu kemungkinan di sini. Di bagian sama dengan. Coba kita ganti sama dengan ini menjadi like. Kayak gitu. Nah, benar ya. Jadi permasalahannya itu di sama dengan. Nah, ini sudah tampil semua ini. Nah, begitu pengerjaannya. Jadi tanpa B64 kalian bisa selesaikan ini tantangan. Nah, kemudian bagaimana kita merapikan query kita? Ya, tinggal tambahkan concat saja. Atau tanpa concat juga bisa. Atau kalian bisa gunakan di sini itu, atau bisa tambahkan di sini mungkin. Misalnya nama kalian, misalnya tes. Kemudian kita di sini break, kayak gitu. Coba kita tes. Wih, nggak rapi dia. Coba kita tambahkan 0x0a. 0x0a. 0x00. Sekali lagi. 0x00. Oke, nggak mau 0x0a. 0a, 0a, 0a. Oke, dia rusak. Kalau mau di concat lagi aja. Berarti kita concat lagi di sini. Ya, kayak gitu. Ya. Ya, kemudian baru kalian tambahkan nama kalian. Misalnya break. Misalnya tes. Kemudian kita hex. Ya. Kemudian saya tambahkan user. Kalian break lagi.
Ya, kemudian kalian tambahkan database. Kemudian kalian break lagi. Biar cepat, langsung tambahkan juga version. Kalian break 2 kali. Ya, lebih rapi. Nah, jadi sampai di sini sebenarnya tantangannya sudah selesai. Apalagi yang mau dipertanyakan. Kalian bisa rapikan saja menggunakan apa? Misalnya div. Kemudian kalian tambahkan B, tambahkan I, tambahkan center. Kalau div ini dia akan merapikan semua menjadi huruf yang normal. Nah, kayak gitu. Itu fungsi daripada div. Tapi nggak usah pakai div lah, jelek. Si div, nggak usah pakai div. Ya, gitu aja. Nah, apa yang kurang? Menurut kalian yang kurang itu ini nih, koma-koma ini. Koma-koma ini jelek sekali, ada koma-komanya. Gimana cara menghilangkan koma-komanya itu? Kalian bisa gunakan replace saja. Replace. Kayak gitu. Terus kalian tutup di mana? Tutup aja di sini. Bisa nggak ya? Oh ya, bisa. Iya, jadi ini sudah rapi banget. Sudah hilang koma-komanya. Koma-komanya hilang langsung ya. Oke, tantangannya sudah selesai. Jadi pengerjaan tanpa base 64 ya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.